Dalam pendidikan psikologi nih ya, nah saya dengar itu kan umur dari di atas 14 tahun itu kan dengan secara sahabat ya. Itu di atas 14 tahun, sedangkan 7 sampai 14 tahun itu tahanan perang kan, pernah dengar kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanya itu bagaimana mendidik siswa seperti sahabat itu? Bagaimana mengajar dengan sahabat itu maksudnya seperti apa? Apakah harus full otoriter? Apakah harus sahabat tadi harus selalu bertanya mengenai apa yang dia sukai atau yang dia benci kan? Mohon penjelasannya, Bu. Baik. Kalau ditanya ya, bagaimana sih sebetulnya ya menjadi seperti sahabat, baik guru atau mentor ya, karena memang era sekarang berharap sekali guru atau mentor itu seperti sahabat ya. Sekarang kita perhatikan aja kalau sahabat itu gimana sih gitu. Nomor satu, sahabat itu kalau kita bersahabat itu kita senang sahabat yang mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Itu tadi. Ya, kita senang seperti itu. Jadi kalau jadi guru sekarang, anak-anak itu jarang tanya pelajaran, jarang. Paling satu kali tanya pelajaran, lebih sering curhat. Dan dia ingin didengarkan. Itu ciri khas sahabat. Ciri khas sahabat. Ya. Kemudian ciri khas sahabat berikutnya ya mau ya mendapatkan juga masukan. Itu ciri khas cara orang bersahabat. Tapi nomor satunya dengarkan dulu. Itu ciri khas sahabat itu. Ya, mau memberikan masukan, mau menerima masukan. Ya, masukan ini ada dua, yang positif maupun yang negatif. Oke. Nah, dan ciri khas sahabat berikutnya adalah pada saat ingin memberikan masukan, terutama masukan yang negatif, itu nggak di depan orang lain. Itu ciri khas sahabat. Kalau mau misalnya ya menjadi seorang sahabat. Ya. Dan ya ciri khas bersahabat juga kalau ada feedback dari si ya orang ini yang sebagai sahabat kita harus terima juga gitu. Guru masih bisa memposisikan sebagai sahabat. Yang agak susah tuh orang tua. Ya. Pada saat anak memberi protes pada orang tua nggak bisa terima, itu udah sulit itu, karena antara kalau yang namanya sahabat, kalau misalnya orang tua dan anak ini ceritanya bersahabat, harus satu kasih masukan terima yang si sahabat ini, yang sahabat ini memberi masukan ini terima, itu baru namanya bersahabat. Maka saya jarang mengatakan orang tua untuk menjadi sahabat itu susah. Orang tua adalah orang tua. Kadang orang tua anaknya protes, dia udah langsung batang otaknya langsung tegang. Bagaimana? Tapi guru sama anak, murid, ya itu masih bisa, jauh lebih bisa menjadi sahabat. Ciri khasnya itu tadi ya, saya ulang ya, ciri khasnya adalah ya mau mendengarkan dia curhat, itu ciri khas sahabat. Kemudian ciri khas berikutnya bisa menerima masukan kedua belah pihak, yang baik positif maupun yang negatif, dan pada saat memberikan masukan negatif tidak di depan orang lain. Itu ciri khas sahabat. Jadi kalau ditanya seperti itulah yang saya bisa sampaikan. Nah, adapun istilah-istilah orang-orang bahwa waktu kecil antara 7-14 jadikanlah seperti tahanan perang, kalau saya tidak setuju. Ya. Tidak begitu. Dalam kerja neuroscience, dalam kerja otak tidak begitu. Tawanan perang itu kan berarti dia ketakutan. Berarti nanti batang otaknya tegang terus. Malah nasihat-nasihat yang diberikan itu masuknya di batang otak, bukan di otak akal. Kalau saya sih, mari sama-sama kita coba rubah paradigma. Paradigma ini kan boleh dirubah karena adanya ya teknologi atau temuan-temuan terbaru. Dirubah dong paradigmanya. Sama seperti tadi, senyum aja paradigmanya dirubah. Ya, bahagia dulu baru senyum, itu akan lama bisa senyum. Senyum aja dulu baru bahagia. Ya, bahkan senyum itu kan sedekah. Justru karena tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah itu diteliti di Stanford University.
bahwa senyum aja dulu karena itu sebuah sedekah, maka itu yang mendatangkan kebahagiaan gitu. Itu paradigma yang dirubah. Jadi kalau saya lebih senang kayak gini aja, ya, bahwa ini ya, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan otak anak. 0 sampai 6 tahun otak anak itu ya cenderung fokus kepada apa kata ayah ibuku. Jadi ayah bunda yang punya anak 0 sampai 6 tahun ini jangan lewatkan ya momentum anak mendengarkan ayah ibu. Itulah makanya waktu di TK, kalau kita dengar percakapan TK gini, anak-anak TK, kata ibu aku, kata bunda aku, kata umi aku, kata ayah aku, nggak gitu. Karena 0 sampai 6 tahun itu pengaruh apa kata ayah ibu sangat kuat. Ya, disitulah tonggaknya ayah ibu akan memberikan arahan-arahan. Ya. 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guru. Itulah yang punya anak SD, biasanya sering kita dengar mereka bicara, kata guru aku nggak gitu bunda. Kata guru aku begini, kata guru aku itu 7 sampai 12 atau 7 sampai 11. Ya, antara itulah sekarang. Ya. 12 nanti nih sampai 18 tahun apa kata teman-temanku. Itulah makanya di antara teman-teman ini kan ada sahabat ya di usia itulah ya 12 sampai 18 tahun apa kata teman-temanku. Jadi anak SMP SMA itu kalau cerita ya bun temanku bu teman aku begini loh bu teman aku begini teman aku. Dan orang tua nggak usah cemburu. Artinya ada ibu-ibu bilang gini nih sama saya, kalau temennya aja dia dengar Bu Aisyah, kalau saya aja nggak dengar. Lah, ini udah beda emang. Omongan ibu tuh didengarnya waktu mereka 0 sampai 6 tahun. Nah kalau ibunya sibuk kemana aja tuh, itu kan. Makanya 0 sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibu. Nah sekarang karena 12 sampai 18 apa kata teman-temanku, disinilah kita harus ya kenal juga sama teman-temannya anak, yang mana temannya anak. Bahkan kalaupun ada yang ingin kita sampaikan, lebih afdal lagi kita bisa sharing sama temannya yang sampaikan kepada anak kita. Begitu juga nanti kebalikannya si anak ini, ya orang tuanya akan bicara sama anak kita untuk menyampaikan kepada si anak ini gitu. Ya, 12 sampai 18 tuh apa kata teman-temanku. 18 nanti sampai umur 30 tahun apa kata saya. Disitulah usia mahasiswa itu. Maka kita perlu cari perguruan tinggi yang tidak sekuler karena bahaya kalau sekuler. Apa kata sayanya anak-anak ya itu tidak dikaitkan dengan ad-dinul Islam misalnya. Wah itu bahaya itu terlalu sekuler, terlalu liberal. Karena di usia mahasiswa itu apa kata saya. Nah, waktu apa kata saya kan harus ada referensi yang ada di otaknya, dia belajar apa? Kan gitu. Ya. Nanti di atas 30 tahun lagi karena sudah menikah, punya istri, punya suami, punya anak, punya tanggungan yang lebih banyak lagi, kembali tuh apa kata Tuhan. Makanya rajin taklim lagi. Usia 30 tahun ke atas, saya lihat kok teman-teman saya yang waktu usia SMP SMA-nya ya seneng-seneng pokoknya apa kata teman-teman ngapain ya udah pas ketemu udah pada jadi orang tua udah lagi pada rajin taklim semua itu ya udah rajin ikut seminar parenting dikit-dikit saya diminta ayo dong Aisyah itu teman-teman saya kan dan itu yang lebih tepat dibanding ya kita memfokuskan kepada ya hal-hal yang tadi ya hal-hal yang agak menekan ya. Jadi saya lebih senang pakai paradigma bahwa ya pengaruh lingkungan terhadap murid-murid atau terhadap anak kita itu terhadap fasenya ada apa kata ayah ibuku, makanya ayah bunda tolong 0 sampai 6 tahun, apa kata ayah ibu tuh kesempatan ya. 7 sampai 12 apa kata bapak ibu guru, maka carikan sekolah yang bapak ibu gurunya bisa diajak kerjasama, bisa sangat amanah, bisa juga sangat bersinergi tadi. Ya, 12 sampai 18 apa kata teman-teman, maka kita juga harus tahu carikan sekolah yang kita tahu lingkungan temannya dan kalau dia punya teman kita paling nggak kenal sama temannya gitu. Apa kata
saya di usia 18 sampai 30 ya itu tadi di usia-usia kuliah, di usia-usia kerja ya kita carikan juga ya arahkan ke tempat-tempat kuliah yang kita lihat bahwa dia tidak liberal, tidak terlalu sekuler dan sebagainya. Ya. Nah, kalau saya ke situ ya, ini masing-masing kan punya pendapat masing-masing. Oke? Tapi arti sahabat tadi yang tadi saya sudah jelaskan. Oke.